Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Brahmana dengan NIM 409. Saya Surya Ramadan dengan NIM 408. Di sini kami ingin membahas tentang 3 pembahasan, yaitu kejahatan dan kriminologi, mazhab positif dan lingkungan, dan teori kriminologi. Next. Kejahatan dan kriminologi, yaitu yang berisi tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Next. Kejahatan. Kejahatan itu mempunyai pengertian secara umum. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan sanksi oleh negara. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Suatu kejahatan oleh undang-undang. Suatu kejahatan tidak dapat dikatakan melanggar hukum jika kejahatan tersebut masih dalam bentuk pemikiran, melainkan harus merupakan suatu tindakan. Contohnya, saya mempunyai pemikiran ingin membunuh Surya Ramadan, tapi saya belum melakukan apapun, masih dalam pikiran saya, belum melakukan penusukan atau persiapan yang lain. Nah, itu saya belum bisa dipidanakan karena saya belum melakukan tindakan apapun. Nah, kejahatan itu sendiri, kejahatan itu tidak selalu melanggar hukum. Contohnya saja, jika Indra dan Indah, misalkan ada dua pemuda dan pemudi berpacaran, Indra dan Indah. Lalu si Indra ini berselingkuh. Nah, saat Indra berselingkuh, si Indah ini mengatakan bahwa Indra itu jahat karena telah menyelingkuhi dia. Nah, walaupun menurut Indah ini si Indra ini melakukan kejahatan, tapi kejahatan yang Indra lakukan itu tidak melanggar hukuman apapun. Next. Selanjutnya ada pengertian kejahatan menurut para ahli. Yang pertama, Sutherland. Sutherland mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial. Perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan harusnya dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku. Selanjutnya ada W.A. Bonger. W.A. Bonger mengartikan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. Selanjutnya ada Susilo. Susilo mengartikan kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang. Perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis, menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Next. Faktor munculnya kejahatan. Faktor munculnya kejahatan ini ada 4 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif sosiologis. Menurut perspektif sosiologis, faktor munculnya kejahatan dibagi menjadi 3, yaitu strain, cultural deviance atau penyimpangan budaya, dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Yang kedua, perspektif biologis. Perspektif biologis mengklarifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu born criminal, insane criminal, occasional criminal, dan criminal of passion. Born criminal adalah menurut born criminal, para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dari kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Insane criminal. Insane criminal yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah,
Contohnya kelompok idiot, imbisil, atau paranoid, atau lebih gampangnya insane criminal itu terjadi karena kerusakan otak. Iya, penyakit kerusakan otak yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Selanjutnya, occasional criminal. Occasional criminal yaitu pelaku kejahatan didasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan, atau lebih gampangnya saja occasional criminal ini contohnya ada orang yang mempunyai masa lalu kelam, yaitu sering digebukin ayahnya atau mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saat dia dewasa, dia itu jadi mempunyai sifat balas dendam dan melampiaskannya dalam perilaku kejahatan. Selanjutnya ada criminal of passion. Criminal of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Next. Yang selanjutnya ada perspektif psikologis. Perspektif psikologis didasarkan 3 perspektif, yaitu pertama, tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka. Yang kedua, tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan apabila ingin mengerti kejahatan. Selanjutnya ada kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis. Next. Ya, nah yang terakhir ini ada perspektif lain. Yang pertama ada teori labeling. Teori labeling itu perbuatan kriminal tidak sendiri signifikan. Justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan. Kedua ada teori konflik. Teori konflik tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa masyarakat yang memiliki kekuasaan atau power untuk membuat dan menegakkan hukum. Yang ketiga ada teori radikal. Teori radikal ini lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dan konsensus masyarakat atau komunal konsensus. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe kejahatan. Tipe-tipe kejahatan itu ada 4: kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih atau white collar crime, dan kejahatan korporat atau corporate crime. Kejahatan tanpa korban. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ini tidak memakan korban apapun. Contohnya aja orang yang mabuk-mabukan, berjudi, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Selanjutnya ada kejahatan terorganisir atau organized crime. Kejahatan terorganisir merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara berkelompok atau berkomplot demi memperoleh uang, keuntungan, dan kekuasaan dengan cara ilegal dan menghindari hukum. Salah satu bentuk organized crime yang melibatkan hubungan antar negara dikenal dengan kejahatan terorganisir transnasional. Contohnya komplotan koruptor, penada barang curian, perdagangan manusia, dan jaringan pengedar narkotika internasional. Selanjutnya ada kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam pekerjaannya, seperti pengusaha dan para pejabat di pemerintahan. Menurut Surjono Sukanto, golongan yang melakukan tindak kriminal tersebut menganggap diri mereka kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya, karena kekuasaan dan keuangan yang mereka miliki sangat kuat. Contohnya penggelapan pajak, penggelapan uang perusahaan, dan pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Yang terakhir ada kejahatan korporat atau corporate crime. Kejahatan korporat adalah tindak kriminal yang dilakukan atas nama organisasi atau perusahaan dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Bentar, ini ada kesalahan teknis. Nah, maaf ya, ini saya ulang aja yang kejahatan korporat. Kejahatan korporat atau corporate crime. Kejahatan korporat adalah tindak kriminal yang dilakukan atas nama organisasi atau perusahaan dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian.
Corporate crime merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime karena dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Contoh dari kejahatan korporat ini adalah perusahaan yang membuang limbah beracun ke sungai, kasus Lumpur Lapindo yang dulu sempat viral, dan kasus Meikarta yang belum lama ini terjadi. Next. Kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis pada tahun 1879. Sebelum istilah yang banyak dipakai adalah antropologi kriminal. Tujuan dari kriminologi itu sendiri adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ada pengertian kriminologi menurut para ahli. Pertama ada Bonger. Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ya, selanjutnya ada Sutherland. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termaksud dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran daripada undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Yang terakhir ada Walter Reckless. Walter Reckless mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat, dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup kriminologi menurut W.A. Bonger dibagi menjadi kriminologi dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup kriminologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi, dan penologi. Sedangkan kriminologi terapan mencakup higien kriminal, politik kriminal, dan kriminalistik. Saya ingin membahas tentang kriminologi murni terlebih dahulu. Pertama, kriminologi kriminal. Sebenarnya ini bukan kriminologi, harusnya ini antropologi kriminal. Jadi mohon maaf kesalahannya. Yang pertama itu antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat. Yang selanjutnya ada sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Selanjutnya ada psikologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Selanjutnya adalah psikopatologi dan neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa. Yang terakhir adalah penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Sedangkan kriminologi terapan, yang pertama ada higien kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Selanjutnya politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana kejahatan itu sudah terjadi. Yang terakhir ada kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Next. Objek studi sosiologi. Objek studi sosiologi, maksud saya kriminologi, ini salah lagi. Maaf karena kesalahannya. Objek studi kriminologi itu ada 4. Yang pertama ada sosiologi hukum, etiologi kriminal, penologi, dan viktimologi. Sosiologi hukum itu lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum. Selanjutnya ada etiologi kriminal.
Teologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat. Yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor atau multiple faktor. Tidak lagi hanya faktor hukum dan legal saja atau single faktor. Selanjutnya penologi. Penologi ini lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukum, arti dan manfaat yang berhubungan dengan control of crime. Victimologi. Victimologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Tinjauan singkat mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Mazhab Italia ini pertama kali dikembangkan di Italia sehingga disebut dengan mazhab Italia. Tokoh terkenalnya adalah Lombroso. Dia ini seorang psikiater dan profesor kedokteran dan penyakit mental dari Italia. Karyanya ini yang terkenal adalah Sin. Dia percaya bahwa dari sudut pandang antropologis atau dari segi kondisi fisik mereka, penjahat memiliki karakteristik tertentu yang sangat berbeda dari yang lain. Lombroso juga mengemukakan teori hipotesis pembalikan, yaitu penjahat merupakan gejala pembalikan, yang artinya ia tiba-tiba memperoleh kembali ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh nenek moyang terdekatnya, melainkan dari nenek moyang terjauh. Kesimpulan dari mazhab Italia ini, kejahatan ini muncul karena ketidakpuasan dari jawaban aliran klasik yang berusaha menjelaskan mengapa seorang bisa bertindak jahat. Ya karena kejahatan ini bertolak pandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologis maupun kultural. Yang berarti manusia ini bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi manusia ini dibatasi oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Yang kedua adalah mazhab lingkungan. Mazhab ini mempunyai semboyan yaitu Deus is merciful and mirror it, atau artinya dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri. Maksud dari semboyan ini adalah lingkungan lah yang menentukan mental karakter seseorang daripada orang itu sendiri. Dengan demikian, segala persoalan bisa dikembalikan pada faktor lingkungan, termasuk sebab musabab terjadinya kejahatan. Di dalam mazhab lingkungan ini ada dua tokoh yang terkenal yang bernama Lacassagne dan Gabriel Tarde. Yang pertama Lacassagne ini mempunyai teori yang berjudul lingkungan yang memberi kesempatan. Teori ini mengatakan bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita ini adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Lacassagne menyamakan bakteri dengan penjahat dan tubuh manusia dengan masyarakat. Tubuh atau masyarakat yang lemah memberi kesempatan bagi bakteri atau penjahat untuk berkembang dan menyebabkan sakit. Jadi penyebab kejahatan adalah masyarakat atau lingkungan sosial yang memberi kesempatan. Yang kedua adalah Gabriel Tarde. Teori yang berjudul lingkungan yang memberi contoh. Ia mengatakan kejahatan bukanlah gejala antropologis, tetapi sosiologis, seperti kejadian masyarakat yang dikuasai oleh peniru atau saling contoh-mencontoh. Dengan demikian,
kejahatan juga merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup. Teori ini dapat pula disebut dengan teori imitasi. Next. Nah. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya atau pembahasan terakhir ada teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Next. Mazhab lingkungan atau Perancis. Mazhab lingkungan atau Perancis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Ini juga salah. Ini harusnya lingkungan alam ini ada 2 doang, dan yang mazhab lingkungan sosial ini harusnya B ya, bukan 3. Jadi langsung aja. Maaf juga buat kesalahannya. Pertama, mazhab lingkungan alam. Mazhab lingkungan alam ini dibagi menjadi 2, yaitu mazhab lingkungan ekonomi dan mazhab lingkungan alam spiritualis. Mazhab lingkungan ekonomi. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. F. Turati menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, N. Kolajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Yang kedua ada mazhab lingkungan alam spiritualis. Mazhab lingkungan alam spiritualis dipelopori oleh M. Debits. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Atau lebih gampangnya saja, menurut mazhab lingkungan alam spiritualis ini, kejahatan itu timbul karena dari orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau keyakinan. Dengan orang itu tidak percaya dengan keyakinan, otomatis timbul lubang hitam di hatinya. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial. Yang ini salah, harusnya lingkungan sosial, bukan mazhab lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Aliran kriminologi lingkungan sosial dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomie atau ketiadaan norma atau strain ketegangan, cultural deviance atau penyimpangan budaya, social control atau kontrol sosial. Teori anomie atau strain menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas pelaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar. Sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Selanjutnya, teori penyimpangan budaya. Menganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Yang terakhir ada teori kontrol sosial. Merujuk kepada setiap perspektif yang membawa ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delikuensi dan kejahatan, terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.